PKM Pengembangan Usaha Keripik Basreng melalui diversifikasi produk pada UKM Sumber Rezeki. Produk pangan bisa berupa snack food. Salah satu jenis snack yang memiliki prospek bagus adalah keripik. Jenis keripik yang beredar di masyarakat sangat banyak. Salah satu keripik yang diproduksi di daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu keripik bakso goreng atau basreng, produksi UKM Sumber Rezeki. Proses pembuatan basreng yaitu 1. Mie telur direndam air dan dibilas dengan air. 2. Semua bumbu dicampur kemudian dihaluskan. 3. Daging yang sudah dibersihkan dicincang sampai halus. 4. Proses pengadukan. 5. Pembentukan lontongan. 6. Proses penggorengan lontongan. 7. Pendinginan lontongan. 8. Pengirisan lontongan. 9. Penggorengan irisan lontongan. 10. Keripik basreng ditiriskan. 11. Pemberian bumbu perasa. 12. Ditimbang dan dikemas. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM Sumber Rezeki yaitu 1. UKM Sumber Rezeki dalam mencacah daging sebagai penambah unsur protein masih secara manual sehingga tidak efisien waktu dan tenaga kerja. 2. UKM Sumber Rezeki dalam mencampur keripik basreng dengan bumbu-bumbu perasa masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien waktu dan tenaga kerja. 3. Proses produksi belum semua memenuhi GMP atau Good Manufacturing Practice. 4. UKM Sumber Rezeki memerlukan perbandingan komposisi yang tepat dalam penambahan perasa bumbu makanan. 5. UKM Sumber Rezeki memerlukan variasi bentuk basreng yaitu bentuk stick agar proses penggorengan hanya satu kali mengingat harga minyak goreng yang mahal. Selain itu, tercipta produk baru yaitu basreng stick. 6. UKM Sumber Rezeki memerlukan tambahan bumbu perasa pedas jeruk. Namun, UKM belum menemukan resep yang tepat untuk membuat bumbu perasa ini. 7. Pemasaran masih terbatas di sekitar Kabupaten Sukoharjo dan reseller. Solusi dari permasalahan yang dihadapi yaitu 1. Mengintroduksikan mesin penggiling daging untuk menghaluskan daging sebagai unsur protein pada basreng. 2. Mengintroduksikan teknologi tepat guna mesin pencampur bumbu perasa. 3. Memberikan pelatihan Good Manufacturing Practice atau GMP sebagai panduan dalam menjalankan proses produksi keripik basreng yang berstandar. 4. Memberikan pelatihan pembuatan stik basreng dengan memberikan variasi terhadap bentuk keripik basreng sehingga terjadi diversifikasi bentuk dari basreng. 5. Memberikan pelatihan pembuatan bumbu perasa pedas jeruk. 6. Memberikan pelatihan untuk menentukan perbandingan komposisi dalam pemberian rasa basreng. 7. Memberikan pelatihan pemasaran dan memperluas jaringan keripik basreng. 8. Pendampingan dan evaluasi kegiatan PKM. Hasil yang telah dicapai diantaranya yaitu 1. Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi UKM mitra dan untuk menentukan waktu pelaksanaan program-program yang akan dijalankan. 2. Pelatihan GMP atau Good Manufacturing Practice. GMP perlu dilakukan agar proses produksi basreng sesuai dengan standar proses produksi yang baik sehingga menghasilkan produk yang higienis, aman, layak, dan berkualitas. 3. Pelatihan pemasaran. Pelatihan pemasaran ini dilakukan untuk membantu UKM Sumber Rezeki untuk meningkatkan pengetahuannya tentang pemasaran secara online. 4. Pelatihan pembuatan bumbu pedas jeruk dengan langkah sebagai berikut. 1. Daun jeruk purut segar dipotong-potong. 2. Daun jeruk purut segar digoreng. 3. Daun jeruk yang sudah digoreng kemudian ditiriskan. 4. Cabai rawit dan kencur ditumis sampai kering, kemudian dicampur dengan cabai bubuk dan balado tabur. 5. Bumbu pedas jeruk siap digunakan. Kegiatan kelima yaitu pelatihan pembuatan stik basreng dengan langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan daging ikan dan bumbu-bumbu. 2. Daging ikan digiling sampai halus. 3. Daging ikan dan bumbu digiling sampai merata. 4. Tepung tapioka, daging ikan, telur dicampur dan siap dibuat adonan. 5. Semua bahan diaduk hingga kalis. 6. Adonan harus merata sampai lembek. 7. Adonan dibentuk menjadi bulatan. 8. Adonan yang berbentuk bulatan kemudian dikumpulkan. 9. Bola-bola adonan basreng dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan dan diberi sedikit minyak goreng. 10. Bola-bola adonan ditunggu sampai mengapung, diangkat, ditiriskan, didinginkan, lalu disimpan. 11. Bola-bola basreng diiris dengan bentuk memanjang. 12. Hasil potongan disimpan dalam wadah. 13. Stik basreng digoreng sampai matang. 14. Stik basreng sudah matang bisa ditiriskan. 15. Stik basreng diberi bumbu pedas balado daun jeruk. Kegiatan ke-6 yaitu introduksi mesin penggiling daging. Mesin penggiling daging merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan atau melembutkan daging yang akan dicampur dalam pembuatan basreng. 7. Introduksi mesin pencampur bumbu yang akan digunakan untuk mencampur keripik basreng dengan bumbu tabur yang digunakan sebagai bumbu perasa. 8. Perbaikan proses produksi dalam pemberian bumbu perasa basreng dilakukan untuk mencapai standar rasa yang sama antar proses produksi. Akhir, memfasilitasi rak penyimpanan basreng. Rak penyimpanan basreng digunakan untuk menata basreng yang sudah siap untuk dijual supaya tidak remuk, aman, dan rapi. Sekian, terima kasih.